البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita belajar tentang apa indak ya Nafi'. Apa tuduhan-tuduhan yang diarahkan oleh orang-orang musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa saja? Pendusta, penyihir, orang gila, penyair. Nah, apa dalilnya? Jelas. Indak ya Aba Zaid. ما الدليل على ذلك؟ طيب. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. Nabi sallallahu alaihi wasallam dituduh sebagai penyihir yang sangat banyak kedustaannya. Padahal sebelumnya beliau digelar dengan Al-Amin, digelar dengan As-Sadiq, orang yang jujur, terpercaya. Namun tatkala menyeru kepada kebenaran, semua itu berubah. Baik. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, ma hiya akbaru mu'jizatin li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa itu mukjizat terbesar untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wal jawab Al-Qur'an. Jawabannya adalah Al-Quran. Jadi ini jelas, tidak boleh seorang mukmin tidak mengetahui perkara ini. Bahwasanya Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mukjizat akhwani fillah dinamakan mukjizat kenapa? Karena manusia tidak akan mampu untuk mendatangkan yang semisalnya. Jadi i'jaz menunjukkan ketidakmampuan manusia. Dan setiap utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizah untuk mengokohkan dan menunjukkan kebenaran tentang apa yang mereka bawa. Berhubungan dengan Al-Quran, akhwani fillah, yang menunjukkan bahwasanya ini mukjizat yang paling besar adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ankabut ayat 50 sampai 51. Allah katakan, wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih qul innamal ayatu 'indallah wa innama ana nadhirum mubin. Mereka yakni orang-orang kufar Quraisy mengatakan, oh seandainya saja diturunkan kepada dia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat dari Rabb-Nya, bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut.
Dan ini kebiasaan kaum-kaum yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka rasul. Mereka minta bukti. Walaupun kebanyakannya ketika telah diberi bukti, mereka pun tidak mau beriman. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menutup hati mereka. Disebabkan ketika awal pertama kali kebenaran datang, mereka enggan. Dan ini bahayanya, akhwan. Ketika seorang tahu itu kebenaran datang, kemudian dia tidak segera mengambilnya, maka akan Allah Subhanahu wa taala hukum dia dengan dibolak-balikkannya hati, sehingga di waktu-waktu berikutnya mereka tidak mampu lagi untuk menerima kebenaran tersebut. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun." Dan kami bolak-balikkan hati mereka, juga pandangan-pandangan mereka. Kenapa kok hati-hati mereka itu menjadi terbolak-balik, kemudian pandangan terbolak-balik? Yang harusnya ini dianggap sebagai perkara baik, akhirnya berubah menjadi buruk. Yang harusnya buruk terbalik menjadi baik. Allah Subhanahu wa taala katakan, sebabnya kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullahu taala katakan bahwasanya kaf walaupun asalnya bermakna tasybih, bermakna penyerupaan, tapi dalam ayat ini memiliki makna ta'lil, yaitu makna yang menunjukkan sebab. Berarti terbolak-baliknya penilaian dan terbolak-baliknya hati mereka itu dikarenakan mereka tidak mau beriman di awal pertama kali kebenaran itu datang. Dan ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ingin menerima kebenaran di hari-hari berikutnya, ternyata tidak mampu lagi, tidak ada taufik, tidak ada hidayah yang diberikan. Sehingga dalam kelanjutan ayat, wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami biarkan mereka tenggelam di dalam penyimpangan-penyimpangan mereka. Oleh karena itulah ikhwani fillah, kewajiban seorang muslim dan bahkan kewajiban setiap hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut dengan sesegera mungkin kebenaran yang datang kepadanya. Karena kapan kita mengakhirkan nanti sajalah. Nah, memang itu benar, tapi nanti saja saya, saat ini belum bisa. Belum tentu di hari berikutnya dia mampu, atau belum tentu di hari berikutnya dia masih melihat bahwasanya perkara itu adalah perkara yang benar. Mungkin esok harinya sudah dianggap sebagai perkara yang batil. Kenapa? Karena di hari datang kebenaran itu dia tidak mau menyambutnya. Dan orang-orang kufar Quraisy, mereka meminta untuk diturunkan ayat. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul innamal ayatu 'indallah wa innama ana nadhirum mubin." Katakanlah wahai Nabi, hanyalah ayat-ayat itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mampu mendatangkan. Di sini juga bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala kepada utusan-utusannya untuk menyerahkan perkara yang memang di luar kemampuan mereka ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka tidak dibebani di atas kemampuan yang mereka miliki. Makanya dalam ayat, "Qul ma as'alukum 'alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin," di akhir-akhir surat Shad. Aku tidaklah meminta dari kalian bayaran, dan aku bukanlah orang-orang yang takalluf, yaitu membebani diri dengan perkara yang aku tidak mampu. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta oleh orang-orang kufar Quraisy, "Nah, datangkanlah ayat-ayat, datangkanlah bukti-bukti tentang kenabianmu."
Naam, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk apa? Untuk jawab bahwasanya perkara itu datang dari si Allah. Aku tidak memiliki kemampuan tentang itu. Tidak takalluf. Tidak membebani diri dengan apa yang tidak dimampui. Dan ini bimbingan penting bagi kita semua. Karena kita hidup di zaman ikhwanifillah yang banyak manusia takalluf dalam banyak hal. Membebani diri pada hal-hal yang sebenarnya dia tidak mampu. Makanya Nabi SAW diperintahkan untuk mengatakan innamal ayatu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Hanyalah ayat-ayat itu datangnya dari si Allah dan hanyalah aku ini sebagai pemberi peringatan. Nabi hanya pemberi peringatan. Menurunkan mukjizat, menurunkan ayat-ayat itu urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusanku. Ini secara mudahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat setelahnya, awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika larahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Tidakkah mencukupkan mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab yang dibacakan kepada mereka. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya sebenarnya sudah cukup bagi orang-orang yang memang menginginkan kebenaran dengan diturunkannya Al-Quran. Nah, awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Belumkah mencukupi mereka penurunan Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Inna fi dzalika larahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Sungguhnya di dalam Al-Quran tersebut padanya rahmat dan peringatan bagi kaum yang beriman. Sehingga dalam dua ayat ini jelas sekali akhwani fillah menunjukkan bahwasanya cukup bagi kaum mukminin sebagai bukti atas kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diturunkan kepada beliau Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar. Kenapa? Karena dengannya cukup. Tidak perlu mukjizat-mukjizat yang lain. Dan hal-hal yang menunjukkan akhwani fillah bahwasanya Al-Quran merupakan mukjizat yang terbesar. Di antara buktinya, yang pertama dikarenakan semua makhluk tidak akan mampu mendatangkan yang semisal dengannya. Allah Subhanahu wa taala telah tantang kepada siapapun yang mampu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Atau 10 ayat saja dari 10 surat saja dari Al-Quran. Dan bahkan ditantang untuk mendatangkan 1 surat saja yang bisa mengimbangi surat-surat dalam Al-Quran, maka semuanya tidak akan mampu. Walaupun semua manusia dan jin mereka bahu-membahu untuk mendatangkannya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala ulang-ulang hal ini dalam beberapa ayat. Nah, ma'indak ya Rifki. Datangkan di antara ayat yang menunjukkan tantangan tersebut. Qul in kuntum depannya itu bukan kul, depannya apa? Wa. Naam. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Jika kalian ragu dengan
apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datangkan satu surat yang semisal dengannya, dan panggil semua pembantu-pembantu yang bisa membantu kalian, yang bisa menguatkan kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu satupun. Kemudian hal kedua yang menunjukkan tentang cukupnya bagi manusia bukti tentang kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan diturunkannya Al-Qur'an, dikarenakan Al-Qur'an ini senantiasa dibaca pada kondisi yang berbeda-beda, di tempat yang berbeda-beda, di zaman yang berbeda-beda, dan tidak akan pernah mengalami perubahan. Berbeda dengan mukjizat yang sekedar bisa dilihat, seperti misalnya terbelahnya bulan. Ini hanya bisa dilihat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Demikian pula misalnya mukjizat berupa terbelahnya samudra pada Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Ini ya yang melihatnya kaumnya saja dan seketika itu kok. Adapun Al-Qur'an, maka senantiasa akan dirasakan i'jaz tersebut oleh umat ini sampai hari kiamat, atau lebih tepatnya sampai menjelang hari kiamat. Kenapa? Karena nanti di akhir-akhir menjelang kiamat Al-Quran akan diangkat, baik dari hafalan-hafalan manusia maupun dari mushaf-mushaf, sehingga tidak akan tersisa satu ayat pun yang tertulis di mushaf-mushaf yang ada di bumi. Sehingga ini jelas menunjukkan mukjizat yang bisa diketahui oleh umat beliau di zaman beliau, yaitu para sahabat, sampai umat-umat akhir zaman. Kemudian perkara yang ketiga yang menunjukkan nilai lebih Al-Quran, yaitu bahwasanya mukjizat yang bisa diketahui dengan akal dan pikiran itu tentunya lebih tinggi daripada mukjizat yang sekedar bisa diketahui dengan indera saja, dengan dilihat. Seperti terbelahnya bulan misalnya, ini hanya bisa dilihat dengan indera. Tapi kalau Al-Quran diketahui dengan akal dan pikiran, mereka ketika membacanya betul-betul tahu ini adalah sesuatu yang tidak mungkin datang dari manusia. Oleh karena itulah Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu dulu di awal-awal sebelum masuk Islam mendengar satu ayat saja, kemudian tergerak hatinya untuk memeluk Islam. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ketika mendengar ayat ini, beliau mengatakan kada qalbi an yatir, hampir-hampir hatiku ini terbang. Mendengar ayat yang begitu begitu tegas, dan menyentuh hatinya. Dan banyak kisah-kisah bagaimana para sahabat ikhwani fillah awal-awal mereka masuk ke dalam Islam dikarenakan mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kapan saja ada orang-orang kafir meminta perlindungan kepada kaum mukminin, lindungi agar mereka bisa mendengar kalamullah, yang dengannya diharapkan untuk dia masuk ke dalam Islam ketika tahu kalamullah, tahu maksudnya. Sebagaimana dalam ayat di surat At-Taubah, fa in istajaraka ahadum minal musyrikin wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Apabila ada seorang dari orang-orang musyrik minta perlindungan kepadamu, wahai Nabi, maka lindungilah sampai dia bisa mendengar kalamullah. Kenapa? Karena setiap orang yang punya akal akan tahu bahwasanya itu bukan sesuatu yang dikarang oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Perkara ketiga, keempat. Nah, anna fi tilawati hadzal kitab rahmah linnas wa salahan lidinihim wa dunyahum. Bahwasanya pada tilawah pembacaan Al-Qur'an ini merupakan rahmat bagi manusia dan perkara yang akan membawa kebaikan bagi agama mereka dan dunia mereka. Karena memang padanya bimbingan yang sangat lengkap, ikhwan fillah. Oleh karena itulah perkara yang sangat kita prihatinkan tatkala kaum mukminin, tatkala kaum muslimin mereka malah jauh dari kitab yang mulia ini, jauh dari Al-Quran. Berapa persen dari kaum mukminin, atau lebih tepatnya berapa persen dari kaum muslimin, dari orang-orang yang mengaku muslim, yang mereka mampu membaca Al-Quran dengan baik, dengan benar. Dan berapa persen, tentunya lebih sedikit lagi, yang mampu memahaminya, mampu mentadaburinya. Padahal slogan hampir setiap muslim adalah jalan hidup mereka atau pedoman hidup mereka Quran dan Sunnah. Tapi ketika diminta membaca Al-Quran atau memahami Al-Quran, sangat sedikit yang mampu. Ini hal yang memprihatinkan. Dan sebab utama kemunduran kaum muslimin ya dari sisi ini. Kenapa? Tatkala mereka jauh dari kitab pedoman mereka. Nah, oleh karena itulah hendaknya kita mengawali dari diri kita untuk mendekat kepada Al-Quran, mulai dari membacanya, mentadaburinya, menghafalnya. Karena sungguh tidak akan ada satu kerugian pun ikhwani fillah bagi orang yang mendekat pada Al-Quran. Bagaimana tidak, satu ayat, satu huruf, bahkan satu huruf dihitung sebagai apa? Kebaikan, dan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Satu huruf 10 kebaikan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an karena sungguhnya dia kelak di hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Juga dalam hadis yang lain, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sehingga jangan sampai hidup kita keluar dari sisi ini. Baik itu belajar, karena belajar Al-Quran tidak ada hentinya, ikhwan. Jangan dikira belajar Al-Quran itu kalau sudah selesai Iqra, sudah bisa baca Al-Quran, sudah khataman, naam, sudah naik kuda, sudah selesai perkaranya. Nah, saya tidak berhenti di situ. Nah, belajar Al-Quran terus. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah akhwani fillah, nah, di akhir-akhir hidup beliau, di antara hal yang beliau sangat menyesal, kenapa nah dulu tidak konsentrasi dalam mengarang kitab tafsir Al-Quran. Karena di akhir-akhir ketika beliau di penjara, beliau lebih banyak mampu untuk berkonsentrasi membaca Al-Quran, mentadaburinya, kemudian mengumpulkan tafsirnya. Yang alhamdulillah pada akhir-akhir ini terkumpul. Walaupun bukan tafsir khusus Syekhul Islam mengarang, tapi dari berbagai macam kitab dikumpulkan, intinya berhubungan dengan masalah penafsiran ayat. Tapi syahidnya apa? Nah, beliau saja seorang yang bergelut ikhwani fillah dalam hidupnya dengan dakwah dan jihad, kemudian ilmu, begitu menyesali. Nah, begitu menyesali karena memang beliau tersibukkan dengan apa? Dengan dakwah, tersibukkan dengan membantah ahlul batil. Makanya subhanallah, kita kalau ingin mencari bantahan tentang kelompok-kelompok yang menyimpang dalam perkara akidah,
akan kita dapati pada kitab-kitab beliau dengan bantahan yang sangat kuat. Tapi intinya di akhir-akhir beliau, ada semacam penyesalan. Kenapa tidak sejak dulu untuk bergelut dengan penafsiran Al-Quran? Dan sungguh seorang semakin dekat dengan Al-Quran akan semakin tahu betapa butuhnya kita untuk terus-menerus mempelajarinya. Jadi jangan berhenti sampai dengan membaca saja. Berusaha mempelajari tafsirnya, istinbat darinya. Makanya para ulama setiap membaca Al-Quran, ikhwanifillah, mereka katakan ketika membaca dengan tadabbur akan mendapati faidah yang baru. Minimal dia akan semakin bertambah keimanannya. Kalaulah dia tidak menambah dari faidah ilmiah, karena dia tidak mampu mengambil istinbat, yang pasti akan dia dapati tambahan iman. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh zadathum imana. Orang-orang yang beriman itu kalau disebut Allah Subhanahu wa taala, gemetar hati-hati mereka, diliputi rasa takut terkena azab atas sebab dosa-dosa dia. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanan mereka. Nah, kemudian perkara yang kelima yang menunjukkan keunggulan Al-Quran, sehingga cukup bagi kaum mukminin sebagai bukti, sebagai mukjizat yang terbesar atas kebenaran Nabi kita Muhammad SAW. Anna fil Quran tadhkiratun bi khairat dunya wal akhirah. Bahwasanya di dalam Al-Quran itu terdapat peringatan tentang perkara yang paling baik, baik di dunia maupun di akhirat, akan mengantarkan kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan ini tentunya lebih utama daripada mukjizat yang sifatnya hanya sekedar bisa dilihat. Kenapa? Karena dengan membaca Al-Quran hati menjadi tenang, mendapatkan petunjuk, padanya ahkam, padanya nasihat, padanya mau'izah, dan seterusnya. Sedangkan mukjizat-mukjizat yang sifatnya shamitah, dalam artian tidak mampu memberikan petunjuk, misalnya mukjizat berupa batu yang salam kepada Nabi SAW, ini mukjizat. Tapi sudah berlalu zaman, sudah kita tidak melihatnya. Mukjizat yang berupa terpancarnya air dari jari-jari Nabi SAW, itu yang melihatnya hanya umat di saat itu. Tapi mukjizat yang berupa petunjuk yang mengantarkan pada kebaikan dunia dan akhirat tentunya lebih besar dari itu semua. Nah, ini 5 hal yang menunjukkan kecukupan Al-Quran untuk kita semua, sehingga tidak boleh seorang muslim ada keraguan sedikit pun tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW dan tentang kecukupan syariat ini. Karena sudah cukup bagi seorang mukmin, tidak perlu minta tambahan yang lain. Oleh karena itulah, siapa yang tidak merasa cukup dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, ya biasanya akan terjatuh dalam berbagai macam penyimpangan. Barakallahu fikum. Ini berhubungan dengan mukjizat terbesar untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang
terpenting bagi kita semua ikhwan fillah, ketika kita tahu bahwasanya Al-Quran mukjizat terbesar, ya jangan sampai kita lalai darinya, jangan sampai luput hari-hari kita dari membacanya, jangan sampai tergantikan dengan perkara-perkara yang lain. Kalau sudah memiliki jadwal, ini jadwal Al-Quran, maka isi. Kalau suatu saat ada kesibukan, maka harus dia cari untuk menutup di waktu yang lain. Kalau seorang muslim punya jadwal seperti itu, konsisten terhadap Al-Quran, biidznillah hubungan dia dengan Al-Quran akan terjaga. Tapi kalau tidak memiliki disiplin terhadap Al-Quran, ya biasa, hari ini tidak baca, besok tidak baca, besok baru kemarin tidak baca Al-Quran, sayang. Tayyib. Nasallallahu azza wa jalla an yaj'alana min ahli al-Quran. Walhamdulillahi rabbil alamin.